Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang kekristenan. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua agama di Indonesia, yaitu Islam dan Kristen, selalu berdebat masalah ketuhanan. Debat Kristen dan Islam tidak akan pernah selesai, karena konsep Allah di dalam Al-Quran berbeda dengan konsep Allah di dalam Alkitab. Namun perlu kita ketahui, setiap pertobatan tanpa di dalam Yesus, pertobatan itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena untuk menyelesaikan dosa di dalam daging tidak bisa hanya dengan pertobatan. Karena yang bisa menyelesaikan dosa di dalam daging hanyalah darah Kristus. Darah yang tercurah di atas bukit Golgota. Darah itu yang sanggup menyelesaikan dosa di dalam daging. Jadi kalau hanya dengan perbuatan baik atau dengan pertobatan di luar Yesus, itu tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan jalan penebusan, yaitu lewat Yesus Kristus. Tanpa Yesus tidak akan bisa, saudara. Makanya sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Nah, itulah perbedaan kita, Pak Fleming, ya. Jadi perbedaan kita itu dalam hal tersebut, kalau Tuhan kita umat Islam, jangankan bertempat, ya, bentuknya pun tidak ada yang sama seperti Allah, dan segala sesuatu tidak ada yang sama seperti Allah. Itu konsep Tuhan saya, Pak Fleming. Pak Fleming berbeda, monggo, gak apa-apa. Karena Tuhan Pak Fleming itu bisa jadi manusia, Tuhan Pak Fleming bertempat di surga, dan Tuhan Pak Fleming harus mati dulu untuk menebus dosa manusia. Kalau Tuhan kita enggak. Tuhan kita cukup mengampuni dan menyuruh orang-orang bertaubat hanya karena apa? Mengampuni dosa mereka. Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut yang menciptakan adalah Allah. Jadi apa yang mereka kerjakan tidak perlu Allah turun harus mengampuni mereka dengan cara membunuh diri, tidak perlu. Kalau Tuhan kita seperti itu, Pak Fleming, hanya untuk mengampuni, itu tidak butuh dia. Janganlah dulu mungkin ke situ. Jangan dulu mungkin ke situ. Hendak. Itulah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek di YouTube, bagaimana diskusi antar umat beragama Kristen dan Islam. Dan kita sudah mendengarkan penjelasan tadi dari pihak Islam mengatakan bahwa konsepnya itu sudah berbeda dengan kita. Namun yang perlu saya luruskan di sini, dia berkata bahwa Tuhan itu tidak perlu harus jadi manusia. Allah tidak perlu turun ke dalam dunia mati untuk menebus dosa manusia. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang sungguh-sungguh tidak mengerti tentang firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Perlu saya ketahui, perlu saudara ketahui bahwa Allah tidak pernah jadi manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah tidak pernah jadi manusia, tapi dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman jadi manusia. Jadi sekali lagi, pemikiran Anda kalau Allah harus jadi manusia, ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Allah tidak pernah jadi manusia, tapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman jadi manusia. Baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap
setiap orang, apapun bahasa dan bangsanya, setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada firman yang jadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Yesus artinya juru selamat atau Tuhan yang menyelamatkan. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah tidak turun ke dalam dunia untuk mati, karena Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah jadi manusia, tapi Allah punya banyak cara untuk bisa berjumpa dengan manusia. Di zaman perjanjian lama dia datang kepada manusia atau berjumpa dengan manusia dalam bentuk malaikat Tuhan. Di zaman perjanjian lama untuk menyelamatkan manusia, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel karena di luar bangsa Israel itu kafir. Namun Tuhan mau menyelamatkan semua manusia, dan Tuhan tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, karena manusia sudah ada di bawah hukum dosa. Dengan perbuatan mereka, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa bersih dari dosa. Makanya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman jadi manusia, manusia yang diberikan untuk juru selamat manusia. Maka manusia itu diberi nama Yesus. Jadi yang mati di kayu salib itu manusia yang inkarnasinya dari firman, karena untuk penebusan itu harus pakai darah. Firman tidak punya darah, makanya firman jadi manusia yang kudus dan sempurna. Makanya darah Kristus itulah layak untuk mengampuni manusia dari semua dosa. Jadi sekali lagi, Allah orang Kristen tidak turun ke mati, tapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lewat ayat inilah, maka kami orang Kristen mengambil satu kesimpulan yang berdasarkan firman Allah, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke sorga jika dia tidak bertobat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya bertobat di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan oleh darah Kristus menyucikan dia, membersihkan dia dari dosa-dosa yang ada, baik dosa keturunan, dari dosa nenek moyang, bahkan dosa-dosa pribadinya, itu disucikan oleh darah Yesus. Jadi pemahaman tadi tentang kekristenan itu pemahaman yang salah, karena Tuhan tidak pernah mati. Allah tidak pernah turun jadi manusia, mati dan menebus dosa manusia. Tapi Alkitab berkata Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bukan Allah jadi manusia. Ini pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang kekristenan. Sekali lagi, keselamatan hanya di dalam Yesus. Allah mengaruniakan anaknya agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.